الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, sholat hajat saja perbaiki, sholat duha, ya perbanyak sedekah, itu salah satunya. Nah, itulah yang dikatakan istilah sayap-sayap rezeki. Di saat situasi yang tidak nyaman itu, mainlah di level yang kedua, sayap-sayap rezeki. Apa itu sayap-sayap rezeki? Kita langsung naik ke langit kedua. Langit kedua. Sayap-sayap rezeki itu ibaratnya seperti burung ada sayapnya, pesawat ada sayapnya. Ketika sayapnya ini cedera atau tidak berfungsi, bisa nggak terbang? Jelas nggak bisa. Nah, solusinya adalah perbaiki sayap, ya dengan lengkap. Nah, maka kita bisa terbang. Dalam kehidupan sehari-hari ini sayap-sayap rezeki kita apa? Dengan berkeluarga sayap rezeki kita suami, anak, ayah, ibu, orang tua, tetangga sayap-sayap rezeki kita. Kemudian sesama pengguna kendaraan juga sayap-sayap rezeki kita. Semua makhluk hidup sayap-sayap rezeki. Kucing yang depan rumah kita yang minta ikan, kita kasih, kita muliakan. Dan mereka akan mendoakan kita. Dan seperti itulah. Jadi ketika kita ingin berlimpah rezeki kita, kita punya perasaan juga dibuat berlimpah. Makanya bahan bakunya adalah perasaan. Buat berlimpah. Jangan buat perasaan miskin. Iya. Di saat faktanya memang miskin secara materi, tetapi kita jangan miskin keyakinan. Iya. Jadi yang harus kita lakukan adalah turunkan keraguan, naikkan kesabaran dan keyakinan. Baik. Bisa ditangkap mungkin. Benar. Nanti disesuaikan saja poin-poin yang bisa masuk ya. Benar. Nah, seperti Insyaallah. Ya. Baik, Masya Allah. Jadi tadi langit pertama yang kita lewati Ustadz tentang sumbatan pipa. Ya, dosa dan lalai. Jangan ada dosa, jangan ada lalai. Itu juga tadi pertanyaan yang sempat tadi terbersit adalah dosa dan lalai. Ya. Dosa apa ini Ustadz? Ya. Oke. Kelalaian apa? Padahal apa? Ya, gitu kan? Baik. Yang mana yang disebut lalai? Ya. Jangan sampai disebut lalai tapi kita tidak anggap itu lalai atau seperti apa, ataupun tadi dosa ini dosa yang mana? Baik. Dosa yang saya belum tahu saat ini. Dosanya dosa besar sajakah atau apa? Ya, semua jenis dosa. Semua dosa. Iya. Dosa bohong, dosa khianat, ya, dosa kepada orang tua, dosa kepada keluarga. Ya, jadi paling tidak kan ada dosa secara pribadi, ada dosa di lingkungan keluarga kita kan harus dihindari. Kebohongan, kesombongan, semua itu adalah dosa. Nah, kalau itu hampir semua orang tahulah, ya. Kalau istilah dosa, artinya sesuatu yang dilarang oleh agama kan. Tetapi yang terpenting di sini adalah lalainya, kan di situ yang banyak. Contoh misalnya gini, kita sebagai pengemban dakwah, ya kita sudah tahu bahwa duha itu adalah salah satu wasilah untuk keajaiban rezeki. Tetapi yang terjadi adalah kita menganggap biasa-biasa saja sholat duha. Kalau orang awam sholat duha 2 rakaat biasa-biasa saja, wajar, sudah luar biasa. Tapi kalau pengemban dakwah tidak sholat duha, atau bagi kita di MKR duhanya cuma 2 rakaat, berarti belum. Karena dia pengemban dakwah. Kaburat maktan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Murka Allah bagi yang pintar mendakwakan, pintar menyampaikan, tetapi dia tidak melaksanakan. Itu lalai. Benar. Walaupun secara hukum syar'i bukan kewajiban kan seperti itu. Iya. Apalagi ya sedekah tidak wajib memang. Tetapi ketika kita bersedekah, apa saja bisa sedekah. Keluar dari rumah, lihat kucing, kasih ikan. Lihat tetangga beri salam, seperti itu. Sedekah. Mendoakan orang yang lewat supaya diberikan keselamatan perjalanan, sedekah. Perasaan bersedekah. Menelpon orang tua, tanya kabarnya, juga sedekah. Pernah nggak kita maksimalkan itu dulu? Baru kita meminta kepada pemilik rezeki. Atau sembari kita maksimalkan itu, kita meminta ke pemilik rezeki. Nah, banyak kelalaian-kelalaian, tidak tepat waktu. Ya, tapi bukan yang tadi. Maksudnya begini, akad yang kita sudah bangun, terus kita tidak lakukan, itu kan lalai. Masih lalai. Atau misalnya kita menunda-nunda waktu salat. Contoh, kalau kita ke bandara, saya biasa sering sampaikan di training, kita di bandara 2 jam sebelum penerbangan kita sudah standby. Tapi begitu sudah azan, kita belum jalan. Tunggu iqomah dulu baru jalan. Kadang-kadang masbuk pula. Ya, ini kan sebuah kelalaian yang bisa berujung kepada dosa. Ya, seperti itu. Banyak hal. Jadi lalai ini poinnya adalah bisa dibilang yang mungkin dalam agama tidak disebut wajib. Iya. Tapi kita meremehkan. Begitu Ustaz ya? Iya.
Di para ulama juga memberikan penjelasan, ya diantaranya adalah lalai itu adalah segala sesuatu yang kita tidak indahkan, ya segala sesuatu yang kita remehkan, ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu lalai itu sesuatu yang kita anggap remeh, ya, kemudian sesuatu yang kita tidak anggap terlalu penting, ya remeh lah. Iya, menarik ini Ustaz. Ya. Memang ada satu definisi yang belakangan itu bukan juga baru juga, tapi artinya setelah kita mulai belajar kepada guru-guru kita yang meluruskan pemahaman yang keliru yang diajarkan di sekolah-sekolah, Ustaz. Saya ingat waktu SD, SMP, sampai SMA pun itu diajarkan 5 hukum syara. Itu sudah diajar, Ustaz, tentang wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Betul. Yang sunnah ini yang definisinya agak keliru, Ustaz. Yang sunnah itu dijelaskan adalah, kalau wajib kan sudah jelas, dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Sedangkan yang sunnah dalam definisi buku agama yang saya masih ingat dulu, dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga memasukkan asumsi itu dalam benak saya akhirnya, Ustadz, akhirnya pun sampai melewati waktu kuliah pun juga masih ada dalam pikiran itu, mungkin pun hari ini juga. Karena di pikiran kita sunnah itu kalau tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Iya, berarti tidak ada masalah. Karena bandingannya adalah wajib. Oh, kalau tidak dilakukan dosa, berarti tidak berdosa. Betul. Padahal sekali. definisi oleh guru kita mengatakan bukan tidak mendapatkan apa-apa, kalau tidak dilakukan rugi. Itu benar, Ustaz ya? Inilah tidak mendapatkan kelalaian, Ustaz ya. Jadi diremehkan, Ustaz, diremehkan. Ada sebuah kerugian di situ. Selama 24 jam banyaknya sekali amalan sunnah. Banyaknya amalan sunnah kita tidak lakukan. Diremehkan, Ustaz. Banyaknya amalan mubah kita begitu fokus di situ. Benar. Contoh ngobrol, kan mubah aja ngobrol, tapi berlama-lama ngalur ngidul. Padahal intinya sudah jelas, tapi suka berlama-lama. Terus apa lagi? Scrolling HP. Betul. Terlalu lama di situ. Bisa bikin lalai, Ustaz. Bisa bikin lalai. Banyak sekali aplikasi di HP. Iya, banyak hal yang membuat kadang-kadang kita lalai dari sisi waktu, lalai dari segi memperhatikan orang tua. Kalau kita memperhatikan handphone kita yang tidak terlalu penting diperhatikan, tetapi keluarga tidak diperhatikan, yang butuh makan, yang butuh minum, tetangga yang butuh makan, butuh minum atau butuh bantuan, kadang-kadang kita biasa-biasa saja, ya, tidak merasa penting. Padahal di saat kita ada kerisauan, itu adalah bentuk daripada keajaiban rezeki buat kita, karena kita memikirkan hamba-hamba Allah. Contoh misalnya gini, ada tetangga yang beri hadiah kepada kita punya anak, tentu kita senang, dikasih boneka atau dikasih bola untuk mainan. Padahal yang dikasih bola, dikasih mainan adalah anaknya. Anak, bukan bapaknya. Kenapa bapaknya senang? Kenapa ibunya senang? Kan begitu. Iya, benar, Ustaz. Iya, artinya akhirnya tetangga ini kita juga senang, respect pada dia. Begitu pula Allah ketika misalnya kita menyenangi hambanya, bersilaturahmi dengan hamba yang lain, kemudian memuliakan, tentu Allah senang juga. Ya, saling memuliakan. Nah, seperti itu. Jadi artinya apa? Bahwa sayap-sayap rezeki ini adalah intinya memuliakan dan membahagiakan sesama. Nah, sesama itu. Bukan cuma sesama manusia. Iya. Tadi Ustaz sesama kucing. Iya, sesama makhluk. Jadi Allah menitipkan rezeki kita itu berbeda dengan hewan, berbeda dengan yang lainnya, makhluk yang lain. Kalau ikan dititipkan di air, kehidupannya disitulah dia. Kalau misalnya burung di udara, kemudian kalau cacing di tanah, kehidupannya rezekinya di situ. Nah, kalau manusia ada di laut, ada di udara, ada di tanah. Nah, itu di kemuliaan dan kebahagiaan sesama. Di situ Allah titipkan kita punya rezeki. Jadi jangan fokus di apa yang kita tidak punyai. Baik. Apa yang kita hadapi saat ini, tapi fokuslah untuk bermunajat, berkomunikasi, berbaik sangka kepada Allah. Baik. Proses tidak langsung bim salah bim. Tapi dengan proses itu kan ada sabar. Sabar itu sudah rezeki. Dalilnya mana? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang yang bersabar, Allah membersamainya. Atau Allah bersama kepada orang-orang yang sabar. Tinggal kita yakini sesaat lagi, sebentar lagi kita dapat rezeki. Kata perasaan sebentar, perasaan sedikit lagi, itu adalah keajaiban. Cuma kan kita bilang, kapan? Tidak mungkin saya tidak punya pekerjaan. Kita langsung mengklaim, menyimpulkan. Dari mana saya mendapat rezeki? Dari mana? Iya. Padahal ada Allah. Gaji saya sekian, utang saya sekian, bagaimana saya menerima? Kita berputar-putar di situ. Benar. Prasangkaku tergantung prasangka hambaku. Tidak mungkin.
Oke, kata Allah. Amin, kata malaikat. Oke, kata Allah. Iya. Saya tidak mungkin bisa bangkit karena saya nggak punya apa-apa lagi. Amin, kata malaikat. Oke, kata Allah. Iya. Tapi kalau kita mengatakan, insya Allah ada jalan. Iya. Amin, kata malaikat. Oke, kata Allah. Ya, Baik, saya kira baik, begitu. Mungkin baik. kepanjangan ini. Iya, baik. Cukup lama diskusi kita. Ya. Kita skip dulu, ya. Kita skip dulu. Nanti teman-teman nantikan episode berikutnya. Ini luar biasa. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh guru saya ini, Ustadz Haji Taufik ini, sebenarnya ilmu tauhid, ya, ilmu tasawuf, ilmunya para sufi, ilmunya para aulia, Ustadz. Iya, Hanya iya. mungkin disampaikan dalam bahasa kekinian. Iya. Dan memang lebih cocok. Artinya untuk kita hari ini cukup connect. Bagi saya pun juga cukup connect, ya. Saya sudah tangkap, dan mudah-mudahan juga teman-teman sahabat Quran dimanapun berada, kita sudah tangkap kunci yang pertama tentang sumbatan pipa, Ustaz, ya. Iya. Tentang sumbatan pipa di sana karena dosa dan karena kelalaian. Dan yang kedua, sayap-sayap rezeki. Iya. Di sana kuncinya adalah bagaimana kita memuliakan dan membahagiakan sesama. Siapapun orang-orang di sekitar kita, bahkan itu hewan atau binatang sekalipun. Iya, sesama makhluk hidup. Sesama makhluk hidup, ya. Sesama makhluk ciptaan Allah. Baik, pemirsa sahabat Quran, mudah-mudahan kita masih berjumpa di kesempatan berikutnya. Tetap stay dan tetap ikuti informasi-informasi dari channel Sahabat Quran. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر